Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akhirnya mengumumkan Erik ten Hag sebagai manajer baru. Ten Hag akan mulai bekerja begitu musim ini berakhir, melanjutkan estafet dari Ralf Rangnick. Keputusan klub menunjuk Erik ten Hag juga ditanggapi oleh mantan pemain Gary Neville. Menurutnya, kondisi Manchester United sekarang sudah terlalu parah, harus segera diselamatkan. Gary Neville tahu bahwa Ten Hag belum bisa bicara soal trofi. Tugas-tugas awal Ten Hag cukup banyak, termasuk membawa MU kembali ke standar minimal. Apa yang kita saksikan saat ini tidak bisa diterima. Kondisi ini harus segera diatasi dan Ten Hag punya tugas besar untuk membawa klub kembali ke standar minimal tersebut, kata Neville di Sky Sport. Standar minimal yang perlu mereka capai adalah sikap profesional, etos kerja, keyakinan, kepercayaan diri. Setelahnya mudah-mudahan Anda bisa mulai berpikir soal trofi. Bagi Gary Neville, tugas Ten Hag adalah tugas jangka panjang. Dia harus membereskan banyak hal yang salah di MU. Ten Hag butuh waktu jika dituntut meraih trofi. Hasil-hasil mengecewakan Manchester United akhir-akhir ini dinilai akan sangat menyulitkan bagi para pemain. Jika terus dibiarkan, kondisi mental para pemain bisa terganggu. Menurut mantan pemain MU, Gary Neville, situasi buruk ini harus segera dihentikan untuk menghindari dampak jangka panjang yang mengkhawatirkan. Apa katanya? Gary Neville mencoba menilai kondisi skuad Manchester United saat ini. Dia menilai para pemain tampak tidak bergairah di lapangan. Mereka seolah-olah sudah kalah sebelum bermain. Pemain sudah kehilangan kepercayaan diri dan keyakinan mereka sepenuhnya. Mereka tidak mau bermain sepak bola untuk Manchester United saat ini, ujar Gary Neville di Sky Sport. Mereka ingin musim ini segera selesai. Anda bisa melihatnya di mata mereka ketika melakukan pemanasan, ketika memasuki lapangan, ketika bermain. Mereka hanya ingin pertandingan-pertandingan ini cepat selesai. Masalahnya tidak ada tempat untuk bersembunyi di klub seperti MU. Menurut Gary Neville, kondisi terpuruk terus-menerus bisa berdampak jangka panjang bagi para pemain dan bagi klub. Saat ini MU sudah memasuki masa krisis, harus dilakukan tindakan darurat. Gelandang Manchester United Fred mengaku antusias menyambut kabar penunjukan Erik ten Hag sebagai manajer baru Setan Merah mulai awal musim 2022-2023 nanti. Fred menjadi salah satu pemain MU pertama yang memberikan reaksi terhadap penunjukan Ten Hag. Fred pun memuji kualitas pelatih asal Belanda tersebut. Ini berita bagus, dia pelatih kelas dunia yang akan banyak membantu kami di sini. Saya telah menyaksikan Ajax Amsterdam dan mereka adalah tim hebat yang memainkan sepak bola bagus, ujar Fred kepada Premier League. Kami tahu dia banyak membantu kami dan semoga tahun depan kami bisa memenangkan trofi, imbuhnya. Lebih lanjut, Fred pun mengakui bahwa para pemain termasuk dirinya harus bisa membuktikan kapasitas mereka agar bisa dilirik oleh Erik ten Hag di musim baru nanti. Belum juga mulai bekerja, Erik ten Hag sudah mendapatkan peringatan soal alotnya Liga Inggris. Kali ini yang bicara adalah pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte. Antonio Conte diminta berkomentar soal keputusan MU menunjuk Erik ten Hag. Dia tahu berita ini berita besar. Bagaimanapun, MU adalah klub top dunia. Sebagai pelatih asing yang sudah pernah mengalami situasi seperti ten Hag, Antonio Conte tahu betul betapa sulitnya melatih di Liga Inggris, terlebih menangani Manchester United. Antonio Conte tahu bahwa Ten Hag datang dengan ekspektasi besar. Dia sudah terbukti sukses di Ajax Amsterdam, kini harus mengembangkan Setan Merah. Sebab itu Antonio Conte memperingatkan Erik ten Hag bahwa dia akan menghadapi tekanan besar. MU sudah terlalu lama tidak meraih trofi. Gelandang Manchester United yaitu Fred mengakui bahwa timnya membutuhkan waktu untuk bisa bangkit dengan kedatangan manajer baru dalam diri Erik ten Hag.
Fred menegaskan bahwa ambisi Manchester United di bawah asuhan Ten Hag adalah kembali menjadi klub yang disegani seperti yang seharusnya. Prioritasnya adalah meningkatkan, mengembangkan, terus berjuang dan memperebutkan trofi. Kami harus kembali ke menjadi klub seperti Manchester United yang seharusnya, ujar Fred kepada Premier League. Kami tahu manajer baru akan membantu kami ke jalur yang benar dan tujuannya adalah untuk kembali menang lagi, imbuhnya. Terlepas dari ambisi tersebut, Fred mengakui bahwa takkan menjadi tugas mudah bagi Ten Hag untuk bisa langsung membawa MU bangkit. David De Gea memberikan komentar terkait penunjukan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United yang baru. David De Gea mengaku sangat senang akan dilatih pria asal Belanda tersebut. Tentang penunjukan Erik ten Hag, David De Gea memberikan tanggapan yang positif. Kiper asal Spanyol tersebut mengaku senang akan bekerja sama dengan Erik ten Hag. Sangat senang klub telah membuat keputusan, jadi sekarang kami semua tahu, kata De Gea di situs resmi klub. Bukan tanpa alasan, David De Gea sangat senang dengan penunjukan Erik ten Hag. Pelatih berusia 52 tahun tersebut memang punya prestasi yang bagus selama menangani Ajax Amsterdam. Ten Hag sudah meraih 2 gelar Eredivisie. Selain itu, dia juga pernah membawa timnya ke semifinal Liga Champions. Kedatangan Erik ten Hag diharapkan mampu membawa perubahan pada MU yang sedang mengalami kemunduran. David De Gea mengaku sudah tidak sabar ingin dilatih oleh Erik ten Hag. Manchester United sudah punya kejelasan soal siapa yang bakal melatih Cristiano Ronaldo DKK musim depan. Pelatih baru tersebut direkrut dari Ajax Amsterdam, yaitu Erik ten Hag. Erik ten Hag baru efektif menjadi pelatih MU setelah musim 2021-2022 berakhir. Tugas berat menantinya di sana, karena The Red Devils berencana merombak tim secara total. Tentu itu membutuhkan waktu lama. Membangun Manchester United tidak bisa selesai dalam waktu 1 malam. Tapi masalahnya, fans raksasa Inggris tersebut dikenal cukup sering menuntut hasil instan. Rio Ferdinand tahu persis beban berat yang menanti Ten Hag di mantan klubnya, dan untuk melonggarkan tekanan, pria berumur 43 tahun tersebut meminta fans The Red Devils untuk bersabar. Apa yang dia butuhkan adalah waktu. Guys, berikan orang ini waktu untuk melalui beberapa bursa transfer yang bagus, kata Ferdinand dalam kanal YouTube 5 with 5. Peresmian Erik ten Hag sebagai pelatih baru Manchester United pada hari Kamis 21 April 2022 membuat Rio Ferdinand girang. Ia jadi bisa melihat kemana arah klub sekarang di tengah keterpurukan era kepemimpinan Ralf Rangnick. Erik ten Hag akan menjadi manajer Manchester United pada musim depan. Pelatih asal Belanda itu pun disarankan untuk merekrut Declan Rice dan Harry Kane. Untuk menunjang kinerjanya di Old Trafford, Erik ten Hag tentu butuh tambahan pemain baru. Salah satu pemain yang direkomendasikan oleh mantan pemain Liverpool Jamie Redknapp adalah gelandang West Ham United Declan Rice. Ten Hag perlu melihat pemain yang ingin dia pertahankan. Seburuk apapun saat ini, banyak hal dapat berubah dengan cepat dengan 1 atau 2 pemain bagus, kata Redknapp. Siapa yang ingin didatangkan? Ini tidak mudah, tetapi ideal adalah Declan Rice. Dan penggemar West Ham United tidak akan berterima kasih kepada saya untuk saat ini. Selain Declan Rice, Redknapp juga menyarankan Ten Hag untuk merekrut Harry Kane. Menurutnya, bomber Tottenham tersebut merupakan pemain yang dibutuhkan setan merah. Bisakah Anda pergi dan mendapatkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur musim panas ini? Lanjutnya, saya tidak mengatakan dia akan pergi, tetapi pemain seperti itulah yang Anda butuhkan. Pemain yang akan datang dan mengatur budaya yang tepat. Manajer anyar Manchester United Erik ten Hag dilaporkan sudah menentukan siapa gelandang baru timnya di musim depan. Ia ingin setan merah fokus mendatangkan Calvin Phillips dari Leeds United. Menurut laporan The Telegraph, Ten Hag sudah mengamati Calvin Phillips sejak tahun lalu. Ia terkesan dengan performa sang gelandang. Ini disebabkan Phillips telah mencolok di Leeds United dan timnas Inggris. Ia menunjukkan penampilan yang ciamik terutama di Euro 2020 kemarin. Ten Hag juga menyukai gaya bermainnya yang juga kemampuannya yang dimiliki, jadi ia tertarik merekrutnya. Menurut laporan yang sama, ada satu faktor yang akan menghalangi kepindahan Phillips ke Old Trafford. Statusnya sebagai pemain Leeds United akan membuat ia sulit pindah ke MU. Maklum, Leeds United terkenal sebagai rival klasik MU di Inggris.
Phillips selaku didikan Akademi Leeds United juga punya hubungan yang baik dengan para fans Leeds United. Jadi, ia bakal dicap sebagai pengkhianat jika pindah ke MU. Leeds United sendiri dilaporkan membukakan bagi MU merekrut Phillips karena mereka saat ini terancam terdegradasi ke Championship. Jika mereka terdegradasi, mereka akan menjual sang gelandang di kisaran angka 60 juta pound sterling di musim panas nanti. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick memberikan informasi terbaru seputar kondisi Paul Pogba yang menyebut bahwa sang gelandang kemungkinan besar tidak akan comeback lagi di sisa musim ini. Ralf Rangnick memastikan bahwa Pogba sudah menjalani tes medis untuk mengetahui seberapa parah cedera yang ia dapatkan. Ia menyebut bahwa Pogba kemungkinan besar telah memainkan pertandingan terakhirnya bagi Manchester United di musim ini. Rangnick menyebut bahwa cedera yang dia alami Paul Pogba sebenarnya tidak terlalu serius, namun proses pemulihannya lebih lama dan sisa musim ini sehingga ia tidak bisa comeback lagi. Manchester United sendiri mendapatkan tambahan tenaga jelang pertandingan melawan Arsenal nanti. Scott McTominay dilaporkan sudah kembali berlatih sehingga ia siap beraksi lagi bersama Setan Merah.